Ya, pertama kita serbuknya 3 karung serbuk, terus dedaknya kira-kira 10 kilo, terus kapurnya kira-kira 3 kilo plus pupuk kurang lebih 1% dikasih 1/4 kilo. Habis itu kita dicampur sampai rata. Habis itu baru dikasih air, campur lagi pakai cangkul, kita kan manual, belum kebeli mixernya. Habis itu baru kita diayak di belakang supaya kayak gininya kesaring. Nanti kalau ini masuk ke plastik nanti kan pada bolong gitu. Itu aja prosesnya. Oke. Ah. Itu dari proses awal sampai tadi Bapak ceritakan butuh waktu berapa lama? Ya kurang lebih setengah jam kita nyampurnya sampai kayak gini. Ini habis diayak, habis diayak hasilnya kayak gini. Kalau ini kan belum diaduk ya. Ini udah yang gede-gedenya udah nggak ada, udah tersaring. Habis ini kan kita kantongin kayak gini. Ini hasilnya ya, ini kapasitas untuk 2 drum 6 karung kita bikin tiap hari minimalnya. 6 karung tiap hari. Oke. Nah Pak, setelah dibungkus itu katanya dikukus. Iya. Nah itu proses pengukusan itu seperti apa, bisa dijelasin nggak Pak? 1 drum kan kita masuk 84, kita coba dulu 102, angka kegagalannya tinggi, 96 masih tinggi, 84 pasnya itu memerlukan waktu pengukusan antara 6 sampai 8 jam. Kalau misalnya kurang dari 6 jam kita tambah lagi apinya gitu, gasnya itu aja. Butuh berapa tabung gas? 1 tabung. 1 tabung, kurang lebih 1 tabung. Oke, setelah dikukus barulah Habis dikukus, keesokan harinya kita angkat, didinginkan. Udah dingin baru kita kasih bibit di atas kayak tadi. Setelah selesai pembibitan barulah disimpan barulah kita masuk ke kumbung. Kalau orang kan punya inkubasi, kalau kita kan belum punya. Kita masukin inkubasi. Habis diinkubasi, habis 10 hari kita bisa sortir. Kan ada yang kontaminasi gitu, yang kontaminasi kayak gini. Ini bisa didaur ulang lagi, plastiknya dibongkar, baru masukin ke ini lagi, diaduk lagi. Prosesnya kayak tadi, cuman nama biaya aja gitu. Biaya lagi. Kalau normal itu 1 baglok sekitar Rp1.300. Ini modalnya Rp1.300 udah dihitung. Dari mulai plastik, dedak, serbuk, kapur, plus bibit. Itu dikerjain sendiri, kerja berdua sama istri gitu aja. Nah Pak, 1 kumbung itu dengan lahan yang dimiliki mampu menampung berapa bibit yang siap panen? 1 kumbung kita punya 2 kumbung, kapasitas sekitar 25.000, 25 kumbung. Kita bikin sehari kurang lebih 200, itu udah mencukupi. Soalnya kan masa panen 100 hari, masa inkubasi 30 hari, jadi 4 hari. Jadi hitungannya kalau sehari bikin 200, itu udah muter semua. Jadi ada yang dibuang, ada yang masuk, ada yang panen, ada yang inkubasi gitu. Jadi seperti itu ya. Prosesnya kayak gitu, manajemennya. Oke, nah Pak, dari hasil bibit yang tadi disimpan di kumbung terus masuk masa panen, biasanya masa panen itu dihitungnya itu harian atau seperti apa, dan nilai jualnya bagaimana sekarang? Kita panen itu sehari 2 kali, jam 1-an sekarang. Kita ambil panen, baru kita kupasin itunya, bonggolnya, baru masukin plastik. Nanti sebelum subuh kita panen lagi. Soalnya supaya hasil panen kita masuk ke pasar itu fresh gitu. Jadi nggak jelek, bagus gitu ke pasarnya itu. Orang kan di pasar cari jamur yang bagus gitu. Kita dapat dari kualitas gitu aja. Nah, Pak,
sehari panen itu Bapak sendiri, Pak Asep, mampu menghasilkan berapa kilo, kemudian dilempar ke pasar dan menghasilkan berapa rupiah? Sehari kurang lebih untuk sementara ini antara 45 sampai 50 kilo. Kita dibagi dua pengepul, yang satu nanti sore datang ke sini ngambil. Nanti habis subuh kita berangkat ke pasar dengan nilai jual Rp12.000 per kilogram. 12.000 rupiah per kilogram. Berarti kalau boleh Bapak jelaskan dari modal Bapak berapa, kemudian panen dan dijual ke pasar berapa, keuntungan yang Bapak hasilkan per bulan itu berapa rupiah sih? Kalau panen sekitar 50 kilo rata-rata sekitar 600.000. Nah, kali 30 hari ya sekitar 18 jutaan dengan modal antara 6 sampai 7 jutaan. Ada selisih sekitar 11-12 jutaan sebulan. Pak, baik, mungkin sekarang juga pemirsa nih sebagai penikmat makanan jamur tiram, Pak. Iya. Ada tips nggak dari Pak Asep? Bagaimana membedakan jamur yang berkualitas dengan jamur yang kurang bagus? Gini aja, kalau di pasaran kan banyak, bukan dari saya aja yang masuk ke pasar ya. Kita cari jamur yang belum terlalu lebar, agak kuncup dikit, itu hasil panennya lumayan bagus gitu. Kalau udah terlalu lebar, itu mendekati busuk, itu aja. Ya, pertama kita kan kalau untuk mulai kerja itu buka usaha, bismillah aja dulu. Bismillah, jalanin, nanti juga ketemu. Tekun setekun-tekunnya. Ya kalau ada hasil, ya sisihkanlah untuk fakir miskin. Apa yang jadi harapan Bapak dengan usaha dan aktivitas yang Bapak kerjakan di jamur? Ya pinginnya sih kita punya plasma gitu. Sebelum yang jauh kita tetangga-tetangga diajak berusaha ke jamur, kita sebagai ya orang tua asuhnya gitu. Gitu aja. Mungkin Pak ada pemirsa ataupun ada penikmat jamur yang ingin nanti mungkin Bapak pengen melihat langsung atau datang ke lokasi Bapak. Alamat lengkapnya itu di mana Pak, dan mungkin di mana saja nih orang-orang bisa mendapatkan jamur Pak Asep? Alamatnya Jalan Widya Krama, RT 1 RW 7, Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Kalau kita masuknya ke Sayuran Bandung, Jalan Letu Bakri, Sukabumi, itu aja.